warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Irma Agustiningsih Imdam dari Politeknik SMI Jakarta. Kali ini kita akan membahas mengenai materi Theory of Constraint dan Bottleneck System. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat di sini flow of material and signal in pulse system. Di sini ada garis yang ke sebelum atau awal itu disebut upstream, sampai ke finish good itu disebut downstream. Dan di sini ada garis yang tegas, ini merupakan aliran material. Sedangkan untuk garis yang putus-putus ini adalah aliran informasi. Dan kita lihat di sini untuk yang pertama yang segitiga terbalik ini adalah proses in buffer dan lingkaran adalah operasi. Jadi dalam setiap proses itu biasanya akan muncul yang namanya buffer dalam proses, dimulai dari supplier, dari mulai raw material sampai akhirnya ke customer atau finish product. Metode Theory of Constraint merupakan kedua filosofi perancangan produksi baik push maupun pull system, karena TOC atau Theory of Constraint lebih dahulu mengidentifikasi di mana letak stasiun bottleneck. Jika diketahui stasiun bottleneck berada pada operasi pertengahan, maka digunakan pull system untuk stasiun-stasiun kerja sebelumnya. Kemudian untuk stasiun kerja setelah bottleneck itu akan digunakan push system. Ini merupakan penjelasan dari dua gambar tadi atau gambar yang sebelumnya. Kita masuk ke definisi lead time, yaitu waktu penyelesaian pengerjaan, kadang disebut dengan cycle atau throughput time, merupakan campuran dari waktu pemrosesan, setup, move atau material handling time ditambah waktu menunggu. Sedangkan waktu menunggu termasuk di dalamnya waktu menunggu untuk dikerjakan oleh mesin, menunggu untuk dipindahkan di dalam area fabrikasi, dan menunggu part yang dibutuhkan untuk operasi selanjutnya. Lead time dibagi menjadi yang pertama setup time, yaitu waktu menunggu yang digunakan oleh sebuah part pada saat operator melakukan setup mesin untuk memulai pekerjaan pada jenis part tersebut. Kemudian ada istilah processing time, yaitu waktu yang digunakan sebuah part selama prosesnya. Ada QE time, yaitu waktu menunggu sebuah part sebelum digunakan atau diproses oleh mesin, dikarenakan mesin tersebut harus mengerjakan pekerjaan lain. Jadi waktu menunggunya sebelum masuk satu mesin atau proses satu stasiun kerja. Kemudian ada lagi istilah wait time, yaitu waktu yang digunakan sebuah part untuk menunggu part lain setelah prosesnya atau selesai prosesnya, sehingga part tersebut dapat dirakit bersama, yaitu di assembly. Ada lagi istilah idle time, yaitu waktu yang tidak terpakai pada lead time, selain karena kehilangan sejumlah waktu dari setup time, processing time, QE time, dan wait time. Pada stasiun kendala, QE time merupakan variabel waktu terbesar karena stasiun bottleneck memiliki sejumlah pekerjaan yang paling banyak. Sementara untuk stasiun non kendala, wait time adalah kelompok atau komponen waktu yang paling besar di mana sebuah part akan menunggu kedatangan part lain untuk dirakit. Kita masuk ke persediaan penyangga dalam sistem kebutuhan. Kemudian di sini ada waktu tenggang atau waktu tenggang pengawan atau buffer time, yaitu waktu yang dijadikan penyangga dengan tujuan untuk melindungi laju produksi atau throughput sistem dari gangguan yang selalu terjadi dalam sistem produksi. Buffer ini dibagi menjadi dua, yaitu buffer time, yaitu dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila lead time yang telah ditentukan mengalami gangguan, dan buffer time ini berfungsi meredam kekurangan waktu dari perencanaan awal. Kemudian ada persediaan penyangga atau buffer stock, yaitu produk akhir yang dijadikan penyangga dengan tujuan untuk memperbaiki kemampuan sistem produksi dalam menanggapi permintaan. Konsep dasar Theory of Constraint menurut Goldratt tahun 70 adalah Goldratt mengembangkan software untuk penjadwalan pada jumlah unit yang terbatas atau finish scheduling yang disebut sebagai OPT atau Optimized Production Technology yang berfokus pada operasi penjadwalan berdasar constraint work center atau kendala di dalam satu stasiun kerja. Sedangkan di Amerika Serikat tahun 80 mengembangkan filosofi antara Optimized Production Technology dan Just in Time dengan nama Synchronous Manufacturing.
Synchronous manufacturing berdasar pada hubungan dari seluruh stasiun kerja sampai item terakhir pada suatu master schedule sebagai aliran dari material dalam proses produksi. Kemudian, Goldratt juga menyatakan theory of constraint itu suatu filosofi manajemen yang berdasarkan prinsip-prinsip pencapaian peningkatan terus-menerus atau continuous improvement melalui pemfokusan perhatian pada kendala sistem atau sistem constraint. Suatu kendala sistem membatasi performansi dari sistem itu, sehingga semua upaya seyogyanya ditujukan untuk memaksimumkan performansi dari kendala ini. Constraint adalah segala sesuatu yang membatasi sistem untuk mendapatkan performansi terbaik. Kategori sistem tersendiri dibagi menjadi internal resource constraint, yaitu terjadi apabila kapasitas produksi dari stasiun kerja yang dimiliki oleh pabrik tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang berasal dari konsumen atau market. Jadi ini merupakan stasiun kerja yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang diinginkan oleh si pelanggan. Kemudian market constraint atau pembatasan pada pasar, yaitu terjadi apabila kapasitas produksi yang ada lebih besar daripada permintaan yang masuk. Jadi dapat dikatakan stasiun kerja tidak bekerja secara maksimal. Ini merupakan kebalikan dari internal resource constraint. Yang berikutnya adalah policy constraint, yaitu kebijakan yang diambil oleh top level manajemen untuk menentukan seberapa besar buffer yang akan dibuat oleh stasiun kerja. Nah, jika salah dalam mengambil kebijakan manajemen, maka akan terjadi constraint, bisa di market constraint, bisa juga di internal resource constraint. Untuk market constraint ada strategi dalam menyesuaikan antara permintaan yang masuk dengan kapasitas yang dimiliki, yaitu dengan melakukan pertama membuat perubahan jumlah karyawan, bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian melakukan penyetelan peralatan dan proses, atau kebijakan yang diambil dapat berupa membeli atau menjual mesin yang ada. Ini udah sangat ekstrim. Yang kedua, sementara yang ketiga adalah mengembangkan suatu metode guna meningkatkan throughput. Yang berikutnya adalah mendesain kembali fasilitas untuk mendapatkan throughput yang lebih besar. Untuk policy constraint ada 5 langkah dalam menghadapinya, yaitu dengan melakukan perbaikan terus-menerus. Yang pertama adalah identifikasi sistem constraint, itu apa yang menjadi kendala, terus kemudian dieksploitasi constraint-nya apa, dan yang ketiga subordinasikan semua bagian lain ke stasiun constraint. Jadi ya kita fokus pada stasiun yang mengalami constraint atau stasiun kendala. Kemudian yang keempat, tingkatkan kemampuan stasiun constraint untuk memecahkan masalah. Fokusnya di stasiun constraint. Kemudian yang kelima, jika constraint sudah terpecahkan dan muncul constraint baru, maka kita kembali lagi ke langkah pertama atau langkah awal. Langkah-langkah perbaikan yang diterapkan theory of constraint ditekankan pada pemusatan perhatian pada stasiun kendala atau constraint dan stasiun non-kendala. Constraint akan mengikuti stasiun kendala. Jadi fokusnya di stasiun kendala, sementara yang bukan kendala itu tetap berfokus atau akan mengikuti apa yang dilakukan oleh stasiun kendala. 9 prinsip dasar theory of constraint. Yang pertama, seimbangkan aliran bukan kapasitas. Maksudnya, lebih baik untuk menyamakan level aliran daripada merancang agar kapasitas mesin sama, karena setiap mesin itu akan mempunyai kapasitas yang berbeda, kecuali mesin yang benar-benar sama. Yang kedua, utilisasi bottleneck ditentukan oleh constraint dalam sistem. Ya, karena material yang dikerjakan pada stasiun non-bottleneck harus dirakit dengan item yang dibuat pada stasiun bottleneck, maka stasiun bottleneck menentukan berapa jumlah material yang harus dijalankan di stasiun bottleneck. Misalnya kapasitas di stasiun bottleneck ini cuma 4, sementara yang lain 6, maka yang lain sebaiknya mengikuti apa yang dilakukan oleh stasiun kerja bottleneck. Prinsip yang berikutnya adalah utilisasi dan pengaktifan suatu stasiun kerja tidak sama. Pengaktifan adalah waktu yang dihabiskan untuk memproses unit pada sebuah mesin atau stasiun kerja yang lain, baik diperlukan ataupun tidak.
Membuat suatu material yang tidak dapat digunakan hanya akan membuat stasiun kerja sibuk tetapi tidak menambah utilisasinya. Nah, utilisasi adalah menjalankan stasiun sejalan dengan laju kerja bottleneck. Prinsip yang kelima yaitu 1 jam hilang dalam bottleneck sama dengan waktu yang hilang pada keseluruhan sistem. Maksudnya ini stasiun kerja bottleneck harus dijaga untuk berjalan secara efisien dan lancar karena bottleneck menentukan jumlah produk yang bisa diproduksi. Prinsip yang berikutnya, 1 jam dihemat pada stasiun non-bottleneck adalah sebuah pembuangan saja. Maksudnya, non-bottleneck ini memiliki kapasitas ekstra dibandingkan dengan stasiun bottleneck. Sehingga penghematan 1 jam pada stasiun non-bottleneck ini hanya akan menambah kapasitas ekstra yang dimilikinya atau bisa menambah waktu menganggur. Kemudian prinsip berikutnya adalah bottleneck menentukan keluaran dan persediaan. Persediaan dalam bentuk WIP atau work in process adalah fungsi sejumlah yang dibutuhkan untuk mengutilisasikan bottleneck. Prinsip berikutnya adalah ukuran load transfer seharusnya tidak sama dengan load proses. Itu terkadang load proses atau load produksi perlu dipecah dan digerakkan ke mesin berikutnya sehingga dapat memulai proses sebelum proses yang mendahulunya diselesaikan secara keseluruhan. Kemudian prinsip berikutnya adalah load proses seharusnya variabel dan tidak tetap. Maksudnya adalah jumlah material yang diproses per lot dalam sebuah operasi dapat berbeda dibanding operasi lainnya dan bisa juga berbeda di waktu yang akan datang saat material serupa dibuat. Seterusnya, prinsip berikutnya, penjadwalan dilakukan dengan mengganti semua kendala yang simultan. Yaitu lead time adalah hasil dari penjadwalan dan tidak dapat ditentukan sebelumnya. Lead time ialah fungsi dari ukuran load dan load transfer, prioritas, dan faktor lainnya. Sekarang kita masuk ke bottleneck. Apa itu bottleneck atau definisi bottleneck menurut Askin tahun 2004 adalah work center dengan utilisasi paling besar, rasio paling tinggi pada kebutuhan processing time untuk waktu yang dibutuhkan. Artinya, work center ini mempunyai waktu proses yang lebih lama dibandingkan dengan work center lainnya. Sedangkan Aquilano tahun 2004 menyatakan bottleneck adalah sebagai sebuah sumber daya yang tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi permintaan. Kemudian stasiun kerja bottleneck adalah stasiun kerja kendala yang membatasi tingkat output karena kapasitas yang dimiliki tidak mencukupi terhadap permintaan yang masuk. Output dari stasiun bottleneck yaitu merupakan output dari keseluruhan sistem. Jika dalam sistem terdapat stasiun bottleneck, maka tempat terbaik untuk mengendalikan sistem berada pada stasiun bottleneck. Titik kendala stasiun bottleneck atau titik kendali stasiun bottleneck disebut drum karena stasiun tersebut akan mengakibatkan pemogokan pada sistem. Untuk meningkatkan throughput, stasiun bottleneck harus dimaksimalkan fungsinya dengan manajemen imajinatif. Jadi kita harus memikirkan bagaimana caranya agar tidak terjadi bottleneck. Yang kedua adalah pelatihan karyawan yang baik sehingga karyawan bisa bekerja dengan baik, tidak akan menambah kelambatan pada stasiun kerja bottleneck. Kemudian perawatan proses yang baik, jadi prosesnya dirawat jangan sampai terjadi masalah di stasiun kerja tersebut. Teknik menguraikan permasalahan bottleneck itu menambah kapasitas dari stasiun kendala. Kemudian menjamin suatu pelatihan yang baik terhadap tenaga kerja stasiun kendala dengan bagian yang lain. Untuk itu dapat mengoperasikan dan menjaga stasiun kerja menjadi stasiun kendala. Yang berikutnya adalah mengembangkan routing alternatif, prosedur pemrosesan atau melalui subkontrak pekerjaan. Berikutnya, dengan memindahkan pemeriksaan dan pengetesan produk hanya pada stasiun kendala. Jadi,
Jangan sampai produk yang dihasilkan oleh stasiun kendala ini bermasalah, karena kalau dia harus mengulang lagi, ini akan memakan waktu yang lebih lama lagi. Nah, pendekatan ini baik dalam menghilangkan potensi barang cacat sebelum memasuki stasiun kendala. Kemudian penjadwalan throughput disesuaikan dengan kapasitas dari stasiun kendala. Ini pendekatan penjadwalan dengan TOC. Kita lihat di sini ada bill of material, ada routing file ya. Ini ada network diagram, ini produk networknya, ada MPS sebagai dasar untuk melakukan penjadwalan. Kemudian ada orderan dari customer, ada kapasitas atau utilisasi kapasitas dalam satu stasiun kerja. Kemudian ada schedule dari work center. Ini akan dibagi menjadi dua, yaitu ada bottleneck work center atau finite forward schedule tadi, dan non bottleneck work center ini akan ke backward schedule. Untuk produk network ini sumber dayanya ini banyak, ada work center capacity, maximum inventory, minimum batch size, order quantities, due dates, alternative machine routing, dan labor constraint. Dan dari kita balik lagi ke work center, kita akan lihat di sini, ini akan kita dibuatkan reportnya mana stasiun kerja bottleneck, berapa hasilnya, dan bagaimana dengan stasiun non bottleneck. Pendekatan penjadwalan dengan theory of constraint. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penggunaan sumber daya atau mengurangi waktu tunggunya, sehingga total waktu proses dapat berkurang dan produktivitas dapat meningkat. Yang kedua, mengurangi persediaan barang setengah jadi atau mengurangi jumlah pekerjaan yang menunggu dalam antrian ketika sumber daya yang ada masih mengerjakan tugas lain. Yang ketiga, mengurangi beberapa kelambatan pada pekerjaan yang mempunyai batas waktu. Kemudian, berikutnya, membantu pengambilan keputusan perencanaan kapasitas pabrik dan jenis kapasitas yang dibutuhkan, sehingga penambahan biaya yang mahal dapat dihindarkan. Dua hal yang harus dilakukan terhadap stasiun kontrain. Yang pertama adalah menjaga dan menyiapkan suatu buffer atau inventory depan stasiun kendala. Yang kedua adalah mengkomunikasikan kepada operasi paling awal untuk membatasi produksi sesuai kemampuan dari stasiun kendala tersebut. Proses komunikasi ini disebut dengan RUP. Dan sebuah perusahaan memandang sebuah sumber daya atau resource adalah sebagai bagian dari modal usaha yang harus dilindungi. Pengelolaan sumber daya yang maksimal dan memiliki tujuan untuk melindungi modal usaha dalam sistem produksi penjadwalan memiliki peran dalam melakukan efisiensi pekerjaan dengan melakukan pengurutan prioritas pekerjaan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di part 2 dari materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.